Baik, perkenalkan nama saya Jenny Liana Umul dari kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejahatan selebar dan perubahan sosial. Yang pertama, sumber lebar. Dalam upaya untuk keaslian, banyak sisi lebar dan sampel melangkah lebih jauh sebenarnya mengutip sumber informasi mereka, dan ini terbagi menjadi 3 utama kategori. Yang pertama, informal, yang kedua resmi, dan yang ketiga koran. Sumber informal cenderung menjadi tidak jelas dan tidak disebutkan namanya, dan digunakan terutama untuk akun kejahatan. Sebagai lawan di uji coba dan eksekusi, misalnya berikut ini adalah rincian tentang pembunuhan yang telah dikomunikasikan. Mata jenis sumber ini akan berguna untuk menunjukkan arti kesejarahan jurnalistik dan mungkin telah berkontribusi pada pelayanan berita dari acara tersebut. Tetapi sebenarnya tambahan banyak penulis selembar menegaskan cabul dan kebenaran konten mereka dengan mengklaim akun mereka berasal dari baik pihak berwenang yang dapat ditanda atau dijamin, dan beberapa surat wasiat bahkan mengaku telah dipanggil untuk menyaksikan TKP mereka. Sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan intens dan lembaga peradilan pidana resmi dan menyoroti aspek peradilan pidana proses. Misalnya, tidak hanya beberapa penulis selebaran yang terbukti sering menghadiri sendiri berbagai persidangan dan eksekusi. Tempat kejahatan. Peta petunjukan tempat-tempat kejahatan yang dikutip selembaran terjadi. Peta tersebut hanya menunjukkan yang terjadi di daratan Skotlandia dan Inggris, karena ini adalah mayoritas terbesar dan jangkauannya sangat jauh ke utara sejauh Tenggara Siren dan sejauh selatan Beum. Hanya 13 luas sisi dalam seluruh sampai mencakup kejahatan yang terjadi di luar Skotlandia dan Inggris. Di sini jenis kejahatan yang pertama itu pembunuhan, termasuk dugaan atau percobaan pembunuhan anak. Yang kedua itu seksual, termasuk tindakan tidak wajar, memperkosa, melanggar kecurian seorang anak. Yang ketiga itu properti, termasuk pencurian dan pengaturan ulang pencarian. Yang terakhir adalah undang-undang istilah untuk menerima menyimpan barang curian. Yang berikut usia korban pekerjaan jenis kelamin. Selembaran cenderung memuat lebih sedikit detail tentang korban kejahatan daripada para penjahat. Misalnya hanya 101 orang yang termasuk usia nama korban di akun mereka. Seringkali korban bahkan tidak disebutkan namanya. Dari yang dikutip, rata-rata usia korban 27 tahun dengan usia lanjut paling tidak berusia 85 tahun. Yang termuda baru lahir hanya berusia beberapa menit. Selanjutnya, perdagangan barbar selebar awal abad ke-19 dalam konteks sosial dan sejarah. Selama berabad-abad, Belanda sisi lebar telah membuat penasaran
para sejarah dan kolektor sama. Alasan utamanya adalah karena cari tercetak ini berfokus pada kejahatan dan keingintahuan, memancing pertanyaan yang tidak pernah telah dijawab dengan memuas, dan karena itu selama bertahun-tahun muncul menjadi semacam teka-teki. Sebenarnya misteri menyelimuti ini cetakan fanat yang telah begitu bertahan hingga 1 abad ke-19. Berikut perdagangan selebar penulis. Salah satu teka-teki paling mendasar yang dihadapi setiap sejarah Belanda samping adalah kepenulisan, karena kebanyakan cenderung anonim tertulis, dan karena itu tidak menunjukkan pertunjukan tentang orang-orang yang menulis mereka. Namun ini tidak selalu terjadi, karena Van menegaskan bahwa pada abad ke-16 sebagian penulis mereka dan penulis yang terlihat ini, terutama karena fakta bahwa Belanda awal ini umumkan bukan jenis jurnalistik yang terpisah, tetapi pada periode modern awal selebar-lebarnya seringkali ditulis oleh penyair dan bangsawan terkemuka. Selanjutnya, dampak sosial pembaca dan popularitas. Setelah melihat secara mendalam orang-orang yang terlihat dalam penulis cetak menjual Belanda sisi lebar di abad ke-19, itu akan berhasil. Tampaknya sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun terlibat dalam perdagangan ini mengatur dirinya sendiri. Tugas membentuk sikap dan masyarakat etik, tetapi tampaknya perdagangan itu malah sepenuhnya bergantung tentang apa yang akan laku, dan hanya pembaca yang dapat menentukan. Tetapi siapa yang membaca Belanda selebaran ini? Dalam menjawab pertanyaan ini, ada jelasan konsensus yang luar di antara para komentator modern bahwa orang-orang mereka yang membeli dan membaca selembaran umum adalah orang-orang miskin dan bekerja keras. Selanjutnya, akun lengkap dan kasus representasi moralitas dan keadilan dalam Boradet. Setiap sarjana Belanda sisi lebar harus terbiasa dalam kutipan sering dikaitkan dengan Frits dan Flons yang menyatakan bahwa jika seorang pria diizinkan untuk membuat semua Belanda, dia tidak perlu peduli siapa yang harus membuatnya hukum. Dikutip dalam Hendros ini menyimpulkan bahwa mereka yang berada dalam posisi tions politik dan sosial harus mengabaikan mereka berbahaya, karena potongan kertas ini sering mengungkapkan pendapatnya. Mereka yang sering berjuang untuk memiliki surat politik untuk pendapatan ini, seperti yang ditetapkan dalam bab sebelumnya, adalah kelas pekerjaan yang berada di sisi lebar, berisi banyak informasi mengenai koleksi mereka, depth, sikap, dan berposisi. Selanjutnya, karakter kriminal prakejahatan. Saat membahas karakter, sebelum mereka melakukan kejahatan, dan pernyataan selebaran mengakui gratis baik dan jahat, dan indikasi video
ditempatkan pada titik pada spektrum imajinasi kejahatan karakter akhir ini dan waktu dan tahun 1800 hingga 1850. Secara total 256 komentar dari sisi lebar tentang kejahatan karakter pra-kejahatan dengan 84 dianggap baik. Selanjutnya, perilaku kriminal pasca kejahatan. Begitu orang penjahat melakukan kejahatan, dia sering berkomentar atas perilaku mereka. Selanjutnya, terutama saat berada di sel yang dikutuk mengganggu eksekusi, perilaku kriminal pasca kejahatan umumnya jatuh menjadi 3 kategori tentang terpengaruh dan keras, dengan tipe tenang menampilkan lebih baik selama bagian awal periode waktu, kemudian seringkali penjahat kelas kakap cenderung lebih mendominasi. Tentang korban pada umumnya, selain putusan yang dibuat oleh selembaran tentang korban karakter, sebelumnya kejahatan wawancara yang lebih luas seputaran korban di general juga memberikan beberapa wawasan menarik. Semua korban dibahas dalam sampel pantat dan cenderung terlihat menderita dan tantang dari berbagai bentuk ketidakmurahan dan kenyamanan. Kata-kata seperti malang atau nas digunakan untuk menggambarkan mereka dan kesan terbentuk adalah itu mereka semua adalah orang-orang biasa yang melakukan bisnis tidak bermasalah karena adanya kejahatan yang melanda. Baik, itu saja materi yang perlu saya jelaskan. Atas perhatiannya saya mengucapkan limpah terima kasih.